Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tribuners, kita bertemu lagi dalam acara Mata Lokal Memilih. Dan sore ini saya sangat berbahagia karena diterima oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara, Bapak Medi Tinangon. Selamat sore Pak Medi. Selamat sore. Ya. Tribuners, kita akan banyak berbincang tentang setahun menyambut pemilu 2024. Nah, saat ini kan sementara berproses tahapan di Komisi Pemilihan Umum. Saat ini tahapannya adalah pemutakhiran data pemilih ya, Pak Ketua. Ya. Apa saja yang didapat selama proses tahapan ini, Ketua? Jadi untuk tahapan pemutakhiran data pemilih kita sudah merekrut petugasnya, yaitu panitia pendaftaran pemilih Pantarlih. Sudah dikukuhkan semua tanggal 12 Februari yang lalu, dan saat ini Pantarlih telah sedang melaksanakan tugasnya. Mereka melakukan pencocokan dan penelitian coklik istilahnya. Jadi mereka mengunjungi rumah-rumah penduduk, mencocokkan lagi antara data yang sudah ada dalam daftar pemilih yang awalnya itu berasal dari data kependuduk DP4, data penduduk potensial pemilu dari Kementerian Dalam Negeri, yang diserahkan kepada KPU RI, kemudian dilakukan sinkronisasi dengan data pemilih-pemilu terakhir, dalam hal ini yang telah kita mutakhirkan secara berkelanjutan dalam program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB. Nah, data itu kemudian yang telah tersinkronisasi diturunkan ke KPU Kabupaten Kota, kemudian dilakukan pemetaan sesuai TPS-nya, dan kemudian diturunkan secara berjenjang ke bawah, ke PPK, ke PPS, kemudian sampai ke tangan Pantarlih yang akan membantu PPS dalam memutakhirkan data pemilih. Jadi di samping data itu juga Pantarlih mendata pemilih, nama-nama pemilih yang belum masuk di data pemilih yang sudah ada itu. Karena itu disebut dengan pemutakhiran data pemilih. Berarti ada data awal yang dimutakhirkan lagi, dilakukan pencocokan dan penelitian. Itu maksudnya kenapa pencocokan? Ya dicocokkan dengan data yang sudah ada. Sudah ada sebelumnya ya. Bisa saja sudah terdaftar tapi ada perubahan-perubahan komponen dalam data pemilih itu. Misalnya ada yang sudah sebelumnya terdaftar belum menikah, sekarang statusnya sudah menikah. Mendata pemilih-pemilih pemula. Nah, pemilih pemula ini ada yang memang baru pertama kali memilih karena baru berusia 17 tahun saat hari pemungutan suara. Ada juga yang anjing. Itu kendala-kendala harus terjun langsung supaya tidak terjadi. Bertugas di KPU Minahasa sejak 2007. Pernah jabat ketua KPU Minahasa juga Pak ya? Pemilu dan pilkada itu selalu menjadi karena ini berbatasan langsung antara Tikela dan Kelurahan Palempat di Kota Manado. Palempat itu masuk Manado? Bermula dari Palempat Manado. Masalah soal batas wilayah yang sementara kan di perbatasan itu ada atau lingkungan dari administrasi kependudukan dari penduduk yang ada di sana, juga kesadaran untuk berpartisipasi dalam pemilu maupun pilkada pemilihan itu sudah semakin baik. Nah, Ketua, ini kan
selain pemutakhiran data, apa saja yang sudah, sedang dan akan dilakukan oleh KPU dan jajarannya menyambut 1 tahun pemilu Yang sudah kita lakukan tahapannya, yang pertama adalah kita telah melakukan rekrutmen badan ad hoc, ya. PPK, PPS, dan Pantarlih. Itu sudah kita lakukan. Kedua, di tahapan daerah pemilihan dan alokasi kursi, baik itu untuk pemilu DPR, DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan melaksanakan pemilihan dari bakal calon anggota DPD untuk daerah pemilihan Sulawesi Utara. Kita telah menerima dan telah melakukan verifikasi administrasi. Sekarang kita persiapan untuk memasuki verifikasi faktual dukungan pemilih di masing-masing KPU kabupaten kota. Saya kira itu yang telah dan sedang kita lakukan hingga saat ini sampai dengan 1 tahun ya, 1 tahun menjelang pemilu 2024. Nah, kita punya agenda itu untuk 1 tahun jelang pemilu 2024 telah melaksanakan launching kirap pemilu 2024. Nantinya juga di Sulawesi Utara akan kirap yang 14 Februari lalu, Pak. Iya, okay. 14 Februari yang lalu. Karena kita hari pemungutan suaranya 14 Februari tahun 2024. Sehingga 14 Februari 2023 yang lalu itu terhitung H-1 tahun. Iya, H-1 tahun, ya betul. Jadi akan ada juga dilalui oleh kirap pemilu 2024 ini juga sebagai bagian dari sosialisasi kepada masyarakat. Nanti dari ada beberapa titik dan titik di Kabupaten Morotai, Maluku Utara itu ya akan melewati daerah Sulawesi Utara. Nah, pengalaman pemilu lalu, banyaknya petugas ad hoc yang direkrut oleh KPU untuk memperlancar penyelenggaraan pemilu, dan kita tahu pemilu lalu itu ada banyak yang meninggal. Nah, belajar dari pengalaman pemilu lalu, apa yang dilakukan oleh KPU, khususnya KPU Sulawesi Utara, agar pengalaman lalu yang banyak petugas meninggal karena kelelahan atau beban kerja yang berat di tingkat KPPS itu tidak terulang. Ya. Gimana, Ketua? Memang kondisi atau dapat dikatakan sebagai musibah itu terjadi karena 2019 kita untuk pertama kalinya melaksanakan pemilu serentak, 5 surat suara, 5 kotak suara, sehingga beban kerja dari KPPS terutama yang banyak meninggal dan sakit itu meningkat di waktu itu. Dan setelah dianalisa ternyata bukan cuma sebenarnya faktor beban kerja ini menjadi pemicu karena sebagian besar yang meninggal itu ternyata punya penyakit bawaan. Kedua, dari segi usia juga. Ada yang sudah berusia lebih dari 50 tahun. Nah, sehingga ketika melakukan kerja-kerja sebagai KPPS, mulai dari mempersiapkan TPS, mengedarkan surat pemberitahuan untuk pemilih, dikenal familiar sebagai undangan. Kemudian mempersiapkan TPS, tidak tidur menjaga kotak suara yang harus standby jam 6, sudah persiapan untuk membuka TPS jam 7 mulai pemungutan suara. Sehingga dengan kondisi itu kita KPU RI khususnya mengantisipasi, pertama tentu saja kita akan memperbaiki manajemen tata laksana pelaksanaan tugas dari KPPS itu. Dari segi logistik mungkin akan diatur nanti ya, karena peraturan KPU-nya belum selesai.
bagaimana supaya KPPS tidak dibebani untuk menjaga kotak suara, sehingga mereka punya waktu untuk istirahat. Juga kedua, dari segi usia nantinya akan diprioritaskan yang berusia di bawah maksimal 50 atau yang di bawah 50. Jadi 17 tahun sampai 50 tahun. Nah, sebenarnya ini juga kesempatan untuk para kaum muda untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara, karena syaratnya 17, mulai dari 17 50 maksimal ya. Ya. Dan kita lihat banyak yang kaum muda yang berminat dan mendaftar mulai PPK, PPS. Kunci keberhasilan penyelenggaraan pemilu ini betul-betul sesuai asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Ya, saya kira pertama menjadi kerangka hukum. Iya. Pengaturan regulasi terkait pemilu, dan kemudian tidak hanya memahami tapi juga harus mengimplementasikan itu dalam melaksanakan setiap tahapan. Yang kedua adalah termasuk juga insan pers dan kelompok-kelompok masyarakat ormas. Saya kira koordinasi komunikasi itu penting agar supaya persoalan-persoalan yang berpotensi muncul bisa kita antisipasi secara bersama-sama. Misalnya untuk distribusi logistik, kalau kita tidak punya koordinasi dengan pemerintah, tidak punya koordinasi dengan pihak pengamanan, TNI, Polri, tentu saja agak meragukan untuk secara khusus untuk pengamanan, mulai dari pencetakan sampai manajemen logistiknya sampai pada distribusi yang tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat waktu. Karena kalau tidak tepat waktu, tentu saja pemilu bisa tertunda. Kalau distribusinya harusnya sampai H-1 sudah ada di lokasi PPS, kemudian nanti ada setelah atau di hari pemungutan suara, tentu saja pasti terganggu. Pasti akan terganggu. Nah, itu pengalaman kami bisa teratasi kalau koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak juga lancar. Termasuk bagaimana kita stakeholder utama yang penting untuk dilayani KPU ada dua, itu pemilih dan peserta pemilu. Dalam hal ini untuk pemilu DPRD adalah partai politik. Kalau untuk pilkada ya adalah pasangan calon. Nah, bagaimana kita seringkali terjadi masalah dalam tahapan-tahapan itu karena baik pemilih maupun peserta pemilu itu tidak mengetahui dengan persis aturan mainnya. Kerangka hukumnya tidak langsung masuk atau tidak mendarat pada baik pemilih maupun peserta, sehingga seringkali terjadi masalah-masalah hukum. Nah, karena itu kita mengedepankan juga sosialisasi dan pendidikan pemilih. Itu sangat penting agar supaya semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu ini bisa melaksanakan sesuai dengan koridor yang peraturan yang ada. Nah, beberapa waktu ada dibuka menyebutkan bahwa Sulawesi Utara ini termasuk daerah yang kerawanannya termasuk tinggi di Indonesia. Indeks kerawanan pemilu. Menurut Pak Ketua, apa yang harus dilakukan oleh KPU dan jajarannya supaya kekhawatiran kerawanan itu tidak atau minimal terkendali? Saya sebenarnya bersyukur dengan adanya dimunculkan indeks kerawanan itu. Iya. Dengan begitu kita dituntut harus punya langkah-langkah antisipatif. Dan memang kalau kita lihat Sulawesi Utara ini dibandingkan dengan provinsi lain itu sebenarnya kecil, baik dari segi jumlah pemilihnya, luas wilayahnya, tetapi dinamika politiknya tinggi. Dinamika politiknya tinggi sehingga
namanya kan pemilu itu sebenarnya adalah arena konflik yang terlembaga. Betul. Karena ada pertarungan, pasti adalah konflik. Di mana ada kontestasi, di mana ada kompetisi pertarungan, tentu saja adalah arena konflik. Betul. Tapi tanggung jawab kita bagaimana kita mengelola konflik ini, karena ini adalah, saya katakan tadi, konflik yang terlembaga, terinstitusi, maka mengelolanya juga harus terlembaga dalam hal ini. Tapi dengan adanya itu kita menggiatkan koordinasi komunikasi dengan semua pihak, ya. Dengan partai politik, dengan tim kampanye, itu rutin kita lakukan rapat koordinasi, komunikasi. Kita membuka helpdesk pelayanan untuk setiap tahapan dengan stakeholder lainnya, pemerintah, TNI Polri, Forkopimda. Itu rutin kita lakukan koordinasi komunikasi, sehingga pada akhirnya walaupun pilkada itu kita laksanakan dalam situasi COVID, tapi partisipasi pemilihnya tinggi se-Indonesia, konflik relatif tidak ada, perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi tidak ada. Dalam artian hasil itu, kalau tidak ada gugatan di MK, berarti hasil itu bisa diterima semua. Dapat dikatakan bisa diterima oleh setiap kontestan yang ada. Betul-betul sesuai koridor, tidak melanggar etik lah. Semua penyelenggara pemilu itu, khususnya KPU ya, karena kita berbicara KPU itu ketika dilantik diambil sumpah janji. Setelah itu menandatangani fakta integritas. Setelah itu juga ada orientasi dan pengenalan terkait dengan koridor-koridor etik, sebagaimana diatur dalam Peraturan DKP nomor 2 tahun 2017. Tinggal bagaimana kemudian dalam menjalankan tugas itu, ya kita harus memperhatikan bukan saja peraturan hukum, tetapi bagaimana peraturan etika. Nah, kalau melanggar pasti bisa diadukan, dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Juga yang diberikan tugas dan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara etik ini. Perkara etik. Dan untuk penyelenggara pemilu ad hoc diberikan ada sekitar 50-an penyelenggara ad hoc yang kemudian harus diproses oleh KPU Kabupaten Kota. Dan dari hasil itu ada yang diputuskan untuk diberhentikan, ada yang diberikan peringatan. Pelanggaran terbanyak itu apa saja itu, Ketua? Ya, kalau secara umum pelanggaran etikanya itu berdasarkan pengalaman Pilkada 2020 itu di Facebook terkait dengan netralitas ya. Memberikan like pada dari calon, kemudian juga ada memang yang masih berani hadir misalnya di kampanye calon dan menggunakan atribut calon. Karena itu kita memperketat untuk tidak bertugas lagi ketika pemungutan dan penghitungan suara. Ada antisipasi sebelumnya itu ya? Iya. Nah, di beberapa daerah juga pernah ada muncul penyuapan kepada komisioner untuk mengalihkan suara ke pasangan, ada kadang pasangan antara. Pernah tidak ada yang mencoba memberikan suap kepada komisioner atau kepada Pak Medi sendiri? Ya, mungkin itu di sekitaran 2003 sampai 2014 itu masih banyak yang mau coba-coba untuk melakukan penyuapan. Secara pribadi saya juga pernah ada percobaan. Komisi ketua ditawari 5 miliar dan dia tolak.
Kalau Pak Medi dulu pernah ditawari berapa dulu Pak Ketua? Nggak sampai 5 miliar. Iya. 1 miliar pernah ada? Enggak juga. Enggak juga. Tapi upaya itu selalu ada gitu, sebagai penyelenggara kan. Saya kira akhir-akhir ini sudah dari indeks kerawanan pemilu itu juga saya lihat ternyata indikatornya Masuk juga itu indikator ya. ada potensi tinggi untuk politik uang. Iya. Apa Itu baik adalah jumlah partisipasi dari pemilih yang naik. Nah, bagaimana atau apa ya upaya yang dilakukan oleh KPU dan jajaran supaya partisipasi pemilih ini di Sulawesi Utara naik lagi atau minimal kita pertahankan. Apalagi sudah tidak ada lagi pembatasan sosial gitu ya. Iya. Karena itu ini kan partisipasi pemilih tergantung pada 2 faktor. Iya. Karena data pemilih itu harus akurat. Betul. Karena untuk menghitung partisipasi pemilih itu nilai pembaginya adalah DPT. Betul. Nah, kalau DPT ini misalnya banyak pemilih ganda, tentu saja akan berpengaruh pada tingkat partisipasi. Contoh, Iya. dalam satu TPS. Akhirnya yang 50 ini yang ganda? Ya 50 ini tentu saja tidak. Pada akhirnya tidak akan 100% hasilnya. Iya, betul. Walaupun yang pemilih real. Iya, Tapi kalau misalnya tidak ada ganda sehingga data pemilihnya tetap 100 bukan 150, maka akan terjadi kalau 100 ini datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Tetap dianggap tidak sampai lagi 100%. Kalau tidak ada yang ganda, ini akan 100 Iya. pemutaran data pemilih. Iya. Nah, selama ini terjadi nanti banyak pihak berteriak tidak terdaftar sudah pada hari Menjelang hari H. pemungutan suara, DPT sudah ditetapkan. Padahal ada beberapa kesempatan untuk tanggapan masyarakat sebelum di hak pilih yang bagus juga nilai atau tingkat partisipasi masyarakat akan tetap tinggi. Yang terakhir terkait partisipasi itu kita sekarang juga mendorong bukan hanya terkait jumlah, terkait dengan kuantitas, tapi dan sayang sekali kalau akhirnya pemilih itu sudah datang menggunakan hak pilihnya, akhirnya suaranya tidak bernilai. Dihitung untuk penghitungan tingkat partisipasi ya ada, tapi untuk di perolehan suara ya pastinya dianggap surat suara rusak, akhirnya tidak bernilai secara politis, tidak bernilai secara substansi dalam, padahal itu sebenarnya yang diharapkan kan.